warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim? Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, terutama nikmat sehat, dan kita kembali hadir untuk mitra muslim lewat kuliah bersama Ustadz Edi Hamdi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Alhamdulillah. Dan episode yang lalu kita masih berbicara tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sepertinya belum kelar ya, belum selesai karena masih banyak ya. Iya, panjang sekali. Kaitannya dengan beberapa negara, kemudian juga peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, sangat menarik. Dan tentu saja saya ingatkan kembali, silakan kalau yang nonton Kuli ini boleh dong di-share, juga boleh like and subscribe. Terima kasih. Nah, monggo silakan kita mulai lagi dengan kisah selanjutnya dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemarin sampai mana ya? Ini enggak? Kemarin itu sampai Semut udah ya? Semut sudah, pasukan semut, pasukan jin gitu kan ya. Oke. Ya. Ada suatu peristiwa. Ya. Peristiwa di mana kan zamannya Nabi Sulaiman itu zamannya pengembangan wilayah kekuasaan kan, kemarin sampai Mesir ya, sampai seperempat dunia tadi kan ya. Dunia tadi. Kemudian ada suatu ketika dia mempersiapkan atau mungkin apel ya. Apel siaga, misalnya upacara lah gitu upacara ya. Gitu ya. Pasukan, karena pasukan Nabi Sulaiman bisa dikatakan yang SOP-nya sangat jalan, ya. Iya. Standar operasional sudah baku gitu ya. Baku, jadi luar biasa. Bahkan Nabi Sulaiman sendiri yang harus turun tangan langsung melihat upacara gitu kan. Mana jin gitu ya. Iya. Siap, ya. Mana manusia. Kalau sekarang mah presiden jadi inspektur upacara. Nah, mana burung? Ya. Ternyata kok ada satu burung yang enggak ada nih. Beliau bisa tahu. Kan ribuan burung pastinya kan. Iya. Ini kok hut-hut nggak ada gitu. Burung hut-hut tadi. Ya gimana ceritanya? Jadi dia ini kok hut-hut nggak ada, kemana nih? Awas kalau nggak pulang akan disembelih nih hut-hut. Itu nggak ada di dalam pasukan gitu. Dalam Al-Quran diceritakan gitu dalam surat An-Naml ada. Satu burung nggak hadirnya bisa ketahuan. Nah, akhirnya ternyata dalam beberapa saat datanglah hut-hut. Lapor komandan. Dari mana dia? Dari mana ente? Kata Nabi, dari mana aja ente? Kamu nongol nih, nama sembelih nih. Kata Hud, dalam Al-Quran saya terjemahkan bebas saja. Nabi Sulaiman, saya datang dari sebuah negeri yang namanya negeri Saba. Saba itu di Yaman. Yaman ya? Yaman. Oh, kalau sekarang Yaman ya? Yaman ya. Saba. Di sana ada keturunan dari kakek sampai ke bawah, semua itu dikuasai oleh seorang ratu. Siapa namanya? Dengan singgasana yang begitu mewah, begitu wah, tetapi sayang mereka menyembah kepada matahari. Jadi laporannya begitu. Kemudian ratunya itu namanya dalam beberapa literatur disebut Balkis. Ratu Balkis ya. Ratu Balkis, dia menjadi ratu penerus dari orang tuanya lah, sehingga dia menjadi ratu. Dan ratu pada saat itu belum umum. Ya, karena raja ya, laki-laki semua. Ini raja. Ini kok bisa dikuasai oleh ratu satu negeri itu ya? Akhirnya Nabi Sulaiman ya yakin dan tidak yakin. Udah kalau gitu buat surat supaya dia tunduk kepada agama kami atau beriman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, terus dan sebagainya. Jadi dia bikin surat, dikasih burung tuh, lemparkan ke sana, tapi jangan pulang dulu, lihat apa reaksinya. Ya. Kembali lagi tuh burung ke mana? Sabah. Dilemparkan pucuk surat yang ditulis langsung oleh Nabi Sulaiman. Kemudian burung itu tetap memantau.
Mereka dalam Al-Quran dikatakan mereka rapat dengan pada wazir-wazir. Ini saya dapat surat ini dari seorang stafnya gitu ya. Staf ahli, staf khusus segala macam gitu. Macam-macam. Kamu info juga ada di situ. Ada yang memberitakan. Menteri Pariwisata juga ada ya, Parekraf. Parekraf juga ada. Akhirnya ya karena raja ini baiklah, cerdas. Jadi mereka kumpulkan. Akhirnya oke, kalau gitu kita bawa hadiah aja. Kalau hadiah ini diterima, maka dia itu adalah bukan nabi. Tapi kalau dia tidak terima, maka dia itu nabi. Tesnya cerdas ini Ratu Balkis. Balkis itu ya. Iya. Akhirnya mereka kirim hadiah. Katanya sih 120 emas gitu. 120.000 kilogram emas atau apa gitu. Kurang lebih lah. Gitu ya. Iya, pokoknya banyak artinya kan. Jumlahnya banyak, dikirim, disampaikan ke Nabi Sulaiman. Ini dari Ratu Balkis, dari Sabah. Persahabatan, perkenalan lah gitu. Ya Nabi Sulaiman nggak bisa disogok dong. Takut BPK kan. Iya. Takut ada temuan kan. Maka kembalikan itu. Saya nggak butuh ini. Akhirnya dikembalikan. Penasaran tuh. Didatengin aja. Akhirnya Ratu Balkis datang. Beserta menteri-menterinya. Penasaran, dia mau lihat siapa nih Sulaiman. Walaupun namanya mungkin sudah asantar ya. Cuman kan belum lihat. Akhirnya memutuskan untuk ada kunjungan kenegaraan. Bilateral. Iya. Antara sahabat dan kerajaan Sulaiman tadi ya. Aja laporan lagi si Hudhud. Dia mau datang. Ke istana kita di Yerusalem. Jadi dari Yaman ke Yerusalem. Itu kan hampir 2000 kilometer kali ya. 2000 kilometer kan kurang lebih. Akhirnya Nabi Sulaiman juga mengumpulkan pasukan. MPR DPR-nya dikumpulkan semua. Ya pokoknya rapat lah. Kabinetnya. Kumpul. Ini kita akan ada kunjungan nih dari Ratu Balkis dari Sabah, dari Yaman akan datang ke sini. Saya ingin mengambil singgasananya, siapa yang bisa? Ditantang nih. Keluarlah Ifrit. Nah, Ifrit itu salah satu, bukan jin itu. Iya. Jin, ada jin Islam, kan jin tidak Islam. Ya. Nah, Ifrit ini. Nah, Ifrit yang cerdik. Tapi di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Iya. Jin Ifrit Bang. Iya. Jin waktu kecil sudah dengar itu. Nah, kalau nggak bagus setan namanya. Kalau tukang bohong, sombong, itu setan. Bentuknya bentuk jin. Nah, ini juga Ifrit bagian daripada jin. Cuma Ifrit ya yang tukang bohong juga kali ya. Gitu. Hai Nabi Sulaiman, saya bisa datangkan singgasana itu. Datang di depan mukanya sang raja atau sang nabi sebelum raja meninggalkan tempat duduk. Artinya dalam seharian saya bisa hadirkan itu singgasana si Balkis, pindahkan ke sini. Ya Nabi Sulaiman kan nggak mau sama Ifrit, nggak mau dibohongin kan. Iya. Akhirnya ada dalam sejarah dikatakan ada seorang laki-laki mengatakan saya bisa sebelum mata Nabi Sulaiman mengedip, itu singgasana sudah di depan. Lebih hebat lagi ya dong, nggak mau kalah. Itu siapa tuh tadi? Nah, ada 4. Ada 4. Iya. Ada 4. Satu, bisa itu adalah orang yang soleh, yang punya ilmu namanya, yang menguasai dan mengamalkan Ismul A'zam. Ada doa atau Ismul A'zam. Coba mungkin mitra muslim lebih paham lah. Dengan doa itu bisa menguasai dunia. Ismul A'zam. Orang soleh. Yang kedua, ini bisa dikatakan malaikat. Berupa manusia. Gitu. Yang ketiga, mungkin pembahasannya itu bukan malaikat, bukan manusia yang tadi, tapi Nabi Sulaiman sendiri yang bisa mendatangkan itu. Artinya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya Ifrit itu nggak seberapa dibandingkan Nabi Sulaiman atau malaikat. Iya. Gitu. Sebab walaupun gimana Ifrit tetap aja jin. Jin. Akhirnya memang dilakukan itu. Dalam sekejap datang singgasana ada di depan dia. Sebelum Ratu Balkis datang. Nah akhirnya Nabi Sulaiman bilang, coba direnovasi sedikit lah. Jangan serupa banget. Kita mau tes kecerdikan seorang Balkis ini gimana. Dirubah lah mungkin pintunya, catnya diganti. Yang tadinya putih mungkin jadi merah, mungkin ya. Atau busanya kali diganti. Busanya atau apa gitu. Busa dari kalender bagusan dikit. Atau Pondok Indah. Ya, jadi tetap singgasananya ada, tapi cuma beda sedikit. Datanglah Ratu Balkis. Kaget.
begitu sampai kok ada singgasana saya di sini. Ditanyakan Nabi Sulaiman menanyakan, apa kau kenal dengan singgasana ini? Apakah sama dengan punya kamu? Karena kecerdikannya hampir sama, tetap seolah-olah. Seolah-olah. Jadi cerdik nih dia, nggak mau kalah kan? Seolah-olah iya. Walaupun sebetulnya mungkin sama gitu ya. Karena mungkin sengaja diwarnanya dimodifikasi lagi sedikit ya. Jadi Nabi Sulaiman tahu kalau ini cerdik nih orang. Betul-betul cerdik. Kemudian dia masuk. Ya, dia masuk ke istana. Di depannya itu kok ada air. Kan tangga lah. Kan tangga. Maksudnya di depannya singgasana, dekat singgasana. Mau masuk tangga itu kan. Iya, ada tangga, tangga. Oh, ada air diangkat ini roknya kali ya. Jubahnya kali, jubah ratu ya. Iya. Nah, Nabi Sulaiman mengatakan jangan dibuka. Ini bukan air, ini kaca. Zaman itu ya. Jadi kaca seperti air, jadi nggak ada ya. Saking hebat yang membuatan jin kali ya. Jadi makin salut dia. Saya pikir air. Saya udah angkat ininya. Ternyata kaca. Jadi singgasananya Nabi Sulaiman memang hebat sekali, luar biasa. Zaman itu loh. Zaman itu. Akhirnya disitulah Balkis atau Ratu Balkis beriman kepada takluk bahwa ini betul-betul Nabi gitu ya. Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan saya beriman akhirnya. Beriman dia. Tapi setelah Ratu Balkis nggak ada, kafir lagi kampungnya di Yaman dan gitu ya. Iya, berubah lagi dalam sebuah sejarah demikian. Jadi wajarlah seorang Nabi Sulaiman menguasai dunia, menaklukkan beberapa negara, salah satunya adalah Ratu Balkis yang di Yaman. Dan mukjizatnya luar biasa, bisa menguasai udara, laut, daratan, hampir semua. Maka wajar dikatakan dia sebagai raja kali ya, raja dunia pada saat itu. Dengan didukung mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan ada satu hal yang menarik, ada permintaan Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 hal. Pada waktu Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman termasuk orang yang merenovasi Masjidil Aqsa. Gitu. Jadi bukan. Kalau yang sekarang yang mana yang direnovasi? Sudah hancur. Sudah tidak ada ya. Pada zamannya itu. Tapi letaknya tetap di situ Iya, tempat yang sama. Karena kan yang membangun pertama kali, kalau kita lihat studi kita pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diperbaiki Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Kemudian ini diindahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah itu haikal, yaitu Masjid Aqsa, atau memang Masjid Aqsanya? Setelah menyelesaikan bangunan itu, karena sebetulnya melanjutkan bangunannya Nabi Daud sih, kan Nabi Daud juga membangun salah satu yang ikut campur dalam bangun Masjid Aqsa. Ada 3 hal permintaan dari Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 hal itu adalah, ya Allah, berikanlah kepada saya kemampuan untuk menjadi hakim yang adil, sehingga saya bisa mengadili seorang itu dengan seadil-adilnya. Itu dikabulkan. Jadi ada beberapa pertikaian, perkara itu bisa diselesaikan dengan adil seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Yang kedua, ya Allah, berikanlah saya singgasana kekuasaan kerajaan yang hebat, yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Dikabulkan dengan bukti-bukti yang kita lihat tadi. Yang ketiga, ya Allah, berikanlah kesempatan kepada umat apabila datang ke Masjidil Aqsa dalam rangka sholat saja di sana, maka pahalanya atau dia akan luntur dosanya dan akan seperti juga keluar dari bayi, seorang bayi keluar dari rahim. Diampuni dosanya, kembali seperti fitrah suci ya. Yang 2 sudah dikabulkan, yang 3 kata Rasulullah belum. Jadi kalau kita datang ke Aqsa dalam rangka bukan selfie, datang dalam rangka sholat di sana, ibadah di sana, maka insya Allah pahalanya akan seperti bayi baru keluar dari lahir. Kan luar biasa. Jadi pahala orang yang pergi ke Aqsa dalam rangka itu. Jadi akhirnya semuanya sebetulnya mengisyaratkan bahwa tergantung niat. Tergantung niatnya apa ke sana. Iya.
Apalagi kan kalau kita masih penasaran ingin tahu sekali kan gitu ya. Iya. Kadang-kadang terlupakan klik-kliknya aja jalan-jalan kemana-mana gitu kan ya. Makanya niatnya itu harusnya niatnya bukan ziarah, niatnya beribadah dulu, sholat di sana. Iya. Setelah itu mau jalan-jalan, mau selfie itu bagian kedua, bagian ketiga. Iya. Tapi niatnya itu supaya kita mendapatkan ganjaran pahala seperti dosa itu seperti bayi baru lahir dari perut itu yang terampuni ya. Terampuni. Itu luar biasa, begitu hebatnya Masjidil Aqsa. Ya. Jadi kan memang disyaratkan oleh Rasul bahwa kita harus bepergian ke tiga tempat itu ya. Iya, salah satunya Masjidil Haram, Nabawi dan Masjidil Aqsa ya. Nah, dan terakhir Nabi Sulaiman, kita tahu bahwa dia wafat tidak ada yang tahu. Jadi ketika Nabi Sulaiman kan waktu membangun Masjidil Aqsa belum selesai secara utuh ya. Dia ada di mimbar selalu mengontrol seluruh kegiatan pembangunan itu. Termasuk jin-jin kan yang membangun itu. Ya. Karena di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Artinya tidak terjangkau oleh manusia. Kerjaan jin yang berat-berat gitu ya. Berat ya urusan gitulah. Tukang-tukang panggul mungkin batu-batu yang gede itu jin urusannya. Gitu. Jadi kontrol, dan disitulah Allah mencabut nyawa Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman sedang berdiri dengan tongkatnya, ya, dan dia wafat di situ. Baru ketahuan setelah tongkatnya itu digerogotin oleh serangga. Digerogoti serangga, jatuh Nabi Sulaiman dan wafat. Artinya apa? Nah, jin, setan atau jin itu tidak bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Harusnya kalau dia cerdas atau dia diberikan kemampuan untuk mengetahui yang gaib, dia tahu Nabi Sulaiman udah wafat. Tapi dia nggak tahu, dia pikir Nabi Sulaiman kok masih kan takut banget sama Nabi Sulaiman. Si jin itu takut. Wah, saya dikontrol, padahal Nabi Sulaiman sudah wafat, ya, kondisinya wafat. Walaupun di atas tongkatnya itu. Sementara di depannya kan jin lagi pada kerja gitu. Kita dikontrol nih sama Nabi Sulaiman, kerja lagi dia. Tapi setelah jatuh baru dia tahu, oh, Nabi Sulaiman wafat. Dan itu kuburnya di mana? Kuburan Nabi Sulaiman, kalau Nabi Daud kuburannya itu orang mengatakan ada di Gunung Zion di Yerusalem. Nabi Sulaiman itu ada yang mengatakan dimakamkan di Tiberias. Yang laut Tiberias itu ya? Ada yang mengatakan di Bethlehem, ada yang mengatakan di Yerusalem, Masjid Aqsa. Jadi sebenarnya begini, Nabi itu dimakamkan di mana dia di mana dia tinggal. Dia wafat di sana, maka dimakamkan. Seperti baginda Rasulullah SAW wafat di Madinah, maka dimakamkan di Madinah, tidak di Mekah. Begitu juga Nabi Daud, ya, dimakamkan di tempat tersebut. Dan kemungkinan Nabi Sulaiman alaihissalam, menurut kisah atau buku sejarah dikatakan dimakamkan di tempat itu. Tapi tempatnya di mana persisnya wallahu alam. Sampai sekarang kita tidak tahu di mana. Tapi pasti dia seperti Ibrahim kan tinggal di Hebron. Di Hebron dimakamkan di situ. Tidak dikembalikan ke Irak. Iya. Nah, gitu. Kan dia asal dari Ur, dari Irak sana, tapi dimakamkan di situ. Maka wafatlah Nabi Sulaiman dan dimakamkan dalam usia 52 tahun. Oh, berarti termasuk usia yang muda untuk seorang nabi ya? Muda ya. Iya. Tapi ya kekuasaannya dalam kurun waktu 40 tahun sudah bisa menyatukan Bani Israel begitu cepat, karena memang Allah memberikan mukjizat yang begitu luar biasa. Di samping dia sebagai nabi untuk dakwah, juga sebagai raja di mana menguasai antero dunia ini kira-kira. Sebetulnya yang menarik itu untuk contoh pemimpin sekarang adalah ketika permohonan Nabi Sulaiman untuk menjadi hakim yang adil. Ya itu sangat luar biasa ya. Betul, luar biasa. Permintaannya memang itu supaya dia bisa berbuat adil ya. Berbuat adil terhadap masyarakat Bani Israel. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam wafat pada usia 52 tahun ya. Sungguh sangat muda. Masih muda ya. Baik. Selesai? Ya sudah wafat ya, selesai. Iya. Luar biasa mitra muslim ya. Mungkin tidak banyak yang kita ketahui. Saya saja baru betul-betul mengetahui bahwa begitu sangat menarik kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa menjadi contoh buat kita ya. Artinya gambaran-gambaran yang baik
yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Betul. Kita Tapi Nabi Sulaiman setelah itu ada pelanjutnya sebetulnya nanti. Putranya Yaitu putranya Yarbaam. Dia punya putra namanya Yarbaam. Tapi tidak sebagai nabi ya? Tidak, sebagai raja saja. Sebagai raja. Tapi setelah itu Bani Israel terpecah-pecah itu. Terpecah-pecah lagi. Ya, karena sudah tidak ada nabi ya saat ini. Nabinya ada tapi ini terpecah. Jadi 12 Bani Israel itu terpecah lagi setelah bersatu pada saat Nabi Sulaiman. Pecah lagi. Itu nanti kita akan bicara itu. Wah, jangan sekarang. Sangat menarik ya. Jadi alangkah baiknya setiap kuliah hadir mitra muslim mengikuti karena akan semakin menarik dan kita akan kaya dengan pengetahuan sejarah zaman dulu. Ya, karena episodenya berlanjut ya. Betul, berseri dan tidak ada habis-habisnya. Insya Allah. Sebagai contoh untuk kehidupan kita saat ini masih relevan untuk kita contoh ya. Betul. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Baik. Dan mitra muslim terima kasih atas kesempatan waktunya menonton kita. Dan tentu saja kembali kalau ingin kuliah tetap ada untuk menyemarakan kehidupan kita saat ini ya, yang masih relevan semuanya, nah tetap di Kuldi. Baik, Ustaz, kita pamit. Yuk kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang sejarah Islam, yuk tonton di YouTube channel Satriani. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti channel Edi Hamdi. Kuldi. Kuliah bersama Edi Hamdi. Nah, jangan lupa like, Subscribe and share. sampai jumpa.